Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nabila dan Ibu Indi. Terima kasih sudah hadir dalam proses mediasi hari ini. Perkenalkan, saya Salma, dan pada kesempatan ini saya akan bertugas sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Sebelum memulai proses mediasi, saya persilakan masing-masing kedua belah pihak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan pihak pertama, Ibu Nabila, perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Perkenalkan, saya Nabila. Saya warga Kampung Sejahtera. Di sini saya memiliki usaha penyediaan dapur makan bergizi gratis atau MBG, di mana usaha ini itu sudah berkembang cukup baik untuk sekarang ini. Saya hadir di sini untuk menjelaskan posisi saya terkait permasalahan yang terjadi antara saya dengan Ibu Indi, dan kami berharap kita bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Baik, terima kasih Bu Nabila. Silakan pihak kedua, Ibu Indi. Terima kasih Ibu Mediator. Perkenalkan, saya Indi, saya warga Kampung Sejahtera dan juga tetangga dari Ibu Nabila. Saya tinggal bersama keluarga saya, anak saya yang masih balita dan juga ibu saya yang sudah lansia. Jadi saya hadir di sini karena saya merasa terganggu dan merasa keberatan dari apa yang Ibu Nabila dan juga karyawan-karyawannya lakukan. Dan saya berharap dengan hadir di sini permasalahan dan konflik antara saya dan Ibu Nabila itu dapat selesai dengan cara yang lebih baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu saya sebagai mediator, guna membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Tujuan mediasi adalah mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, menjaga hubungan baik, dan menghindari konflik berkepanjangan. Proses mediasi ini bersifat sukarela, rahasia, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, perlu saya jelaskan bahwa saya sebagai mediator berkedudukan netral dan tidak memihak kepada salah satu atau kedua belah pihak. Saya juga tidak memiliki kewenangan untuk memutus siapa yang benar, siapa yang salah, maupun memaksakan suatu penyelesaian. Tugas saya di sini hanya memfasilitasi komunikasi, membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing dan mendorong tercapainya kesepakatan bersama. Agar proses mediasi berjalan dengan lancar, saya akan memberikan beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama. Aturan yang pertama yaitu setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Kedua, ketika salah satu pihak berbicara, pihak lainnya diharapkan mendengarkan tanpa menyela. Ketiga, para pihak diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan saling menghormati. Keempat, tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat ancaman, menghina atau memprovokasi pihak lain. Kelima, segala hal yang disampaikan dalam mediasi ini akan dijaga kerahasiaannya. Keenam, para pihak diharapkan beritikat baik dan berfokus pada mencari solusi, bukan saling menuduh atau menyalahkan satu sama lain. Apakah kedua belah pihak ini memahami dan menyetujui aturan-aturan tersebut dan bersedia mengikuti proses mediasi ini dengan itikat baik? Baik, saya paham dan menyetujui. Baik, saya persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Indi untuk menjelaskan apa yang menjadi keberatan dan apa harapan Ibu dalam permasalahan ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mediator. Saya sebenarnya itu tidak ingin mencari masalah ataupun punya masalah dengan Ibu Nabila. Saya sebagai tetangga juga turut bahagia bahwa bisnisnya berjalan dengan baik dan lancar. Namun saya itu merasa terganggu, saya dan juga tetangga yang lain merasa terganggu akibat aktivitas karaoke yang dilakukan oleh Ibu Nabila dan juga karyawan-karyawannya. Aktivitas karaoke yang biasa Ibu Nabila lakukan itu dari biasanya sampai pukul 11 atau bahkan lebih hingga tengah malam. Itu kan jam istirahat. Saya yang punya anak kecil itu kalau mau kadang terganggu
dan juga punya ibu yang udah lansia dan punya penyakit yang harus punya waktu lebih untuk istirahat. Jadi bukan tentang saya saja ataupun keluarga saya, tapi juga tentang tetangga-tetangga yang lain atau warga sekitar yang mungkin juga merasa terganggu seperti saya dari aktivitas karaoke yang Ibu Nabila lakukan pada malam hari. Pada awalnya saya masih bersabar atau masih menunggu saya dan warga lain memang mengeluhkan hal itu, tapi tidak ada perubahan dari Ibu Nabila maupun karyawannya. Jadi sampai saya datang ke rumah Ibu Nabila karena ya saya merasa sudah capek, saya sudah merasa tidak sabar karena apalagi anak saya itu yang bayi terbangun karena permasalahan dan aktivitas Ibu Nabila. Saya capek, saya sudah tidak tahu mau bagaimana lagi. Akhirnya saya datang ke rumah Ibu Nabila dengan emosi yang besar dan juga perkataan yang tidak sopan dan juga perkataan yang tinggi dan mungkin sedikit menyinggung Ibu Nabila, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Indi. Sekarang saya persilakan Ibu Nabila untuk menyampaikan pandangan Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Di sini saya sangat memahami bahwa Ibu Indi itu merasa terganggu dengan aktivitas saya. Sejujurnya saya ingin mengatakan bahwa saya sama sekali tidak berniat untuk mengganggu ketentraman warga sekitar. Nah, saya itu bekerja dari pagi hingga malam. Itu terkadang saya merasa capek mengurus MDG. Kemudian setelah bekerja, itu saya biasanya memang berkumpul dengan karyawan-karyawan saya untuk mendengarkan musik dan biasanya karaoke hingga tengah malam. Itu untuk hiburan saja setelah saya lelah bekerja seperti itu. Nah, saya membeli semua peralatan itu dari hasil kerja keras saya sendiri. Nah, pada saat Ibu Indi datang ke rumah saya, itu saya tidak merasa bahwa Ibu Indi itu menyampaikan keluhan saja, tetapi saya merasa dituduh bahwa saya itu penyebab dari semua kegaduhan di kampung. Nah, nada bicara Ibu Indi juga sangat tinggi sehingga saya mulai terpancing emosi dan sempat menggebrak meja. Namun saya juga menyadari bahwa tindakan saya tersebut justru memperkeruh keadaan dan tidak tepat. Baik, terima kasih kepada kedua pihak. Dari penjelasan yang saya dengar tadi, saya melihat bahwa sebenarnya ini tidak ada niat buruk dari kedua belah pihak, baik Ibu Indi maupun Ibu Nabila. Ibu Indi ini ingin mendapatkan ketenangan untuk keluarganya, sedangkan Ibu Nabila ingin menikmati waktu istirahat dan hiburan setelah bekerja. Apakah kesimpulan saya ini benar? Benar, Ibu. Baik, Ibu Indi, apa yang Ibu harapkan dari mediasi ini? Jadi saya tidak mengharapkan Ibu Nabila untuk menghentikan hiburannya karena saya juga mengerti lelahnya bekerja dan butuhnya hiburan. Saya hanya meminta Ibu Nabila dan juga karyawan-karyawannya itu untuk mengecilkan volume saat memang jam istirahat dan mengenai waktu itu, untuk mengurangi saja sih, mengurangi volume dan jamnya, mengingat jam bahwa jam itu adalah jam orang beristirahat. Baik, bagaimana untuk Bu Nabila tanggapan Ibu? Iya, kalau memang masalahnya soal waktu sama volume itu saya rasa masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Saya juga sebenarnya tidak ingin hubungan saya dengan tetangga sekitar itu menjadi lebih buruk. Baik, mari kita memulai mencari beberapa alternatif penyelesaian. Bu Nabila, menurut Ibu, kira-kira maksimal sampai pukul berapa Ibu akan menggunakan sistem untuk berkaraoke? Mungkin maksimal sampai pukul 9 malam. Setelah itu saya akan mengecilkan volume atau nanti saya bisa menghentikannya. Baik, bagaimana Ibu Indi atas usulan dari Bu Nabila? Apakah setuju? Ya, saya setuju dengan usulan dari Ibu Nabila dan juga saya berharap kalau ada acara ataupun ada keperluan lain yang membutuhkan volume besar atau dengan jangka yang panjang hingga tengah malam, ya saya berharap Ibu Nabila ataupun karyawannya itu bisa berbicara dulu kepada saya maupun warga sekitar, seperti itu. Baik. Bagaimana Bu Nabila jika kedepannya ada
acara tertentu, apakah bersedia mengecilkan volumenya? Baik, saya setuju. Kalau misalnya nanti ada acara khusus, itu nanti saya akan memberitahu kepada tetangga sekitar. Baik, selain itu, selain itu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Nabila? Nanti kalau misalnya sudah pukul 9 malam atau lewat, itu nanti akan saya kecilkan volumenya agar tidak mengganggu warga sekitar. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Indi? Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Begini, saya berharap jika mungkin ada keluhan atau permasalahan lagi seperti ini, itu dapat diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik dan tidak kembali ke meja ini lagi. Baik, bagaimana dengan Bu Nabila? Saya juga berharap demikian, Ibu. Kalau misalnya ada masalah, itu saya sebenarnya lebih senang diajak bicara baik-baik tanpa bertengkar. Baik, tidak ada yang ingin disampaikan lagi kan? Baik, sebelum kita membuat kesepakatan akhir, saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing pihak untuk meminta maaf dan saling memaafkan terlebih dahulu. Silakan. Ya, untuk Ibu Nabila, saya meminta maaf karena saya datang ke rumah Ibu dengan keadaan emosi dan juga dengan perkataan yang tidak baik, perkataan kasar dengan nada yang tinggi yang mungkin memang membuat Ibu merasa terpojok atau merasa sakit hati. Saya meminta maaf akan hal itu. Ya, baik, Ibu. Sudah saya maafkan. Saya juga mau minta maaf. Waktu itu saya ikut terpancing emosi dan sempat menggebrak meja. Seharusnya saya bisa merespon kedatangan Ibu dengan lebih baik. Saya memaafkan karena saya mulai. Baik, berdasarkan hasil mediasi hari ini, saya akan menyampaikan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Bu Nabila tetap diperbolehkan menggunakan peralatan musik dan berkaraoke sebagai sarana hiburan. Kedua, pengguna musik dengan volume keras dibatasi maksimal sampai pukul 9 malam. Ketiga, setelah pukul 9 malam, volume harus dikurangi secara signifikan, kalau bisa dihentikan. Keempat, jika terdapat acara khusus yang membutuhkan penggunaan sound system lebih lama, Bu Nabila akan memberitahukan warga sekitar terlebih dahulu. Kelima, Ibu Indi akan menyampaikan keluhan melalui komunikasi yang sopan dan tidak provokatif. Kemudian yang terakhir, keenam, kedua pihak berkomitmen menjaga hubungan bertetangga yang baik dan menghindari tindakan yang memicu konflik. Apakah kedua pihak menyetujui persyaratan kesepakatan tersebut? Ya, saya setuju. Saya juga menyetujui Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Melalui musyawarah hari ini, kedua pihak telah mencapai kesepakatan secara sukarela. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nabila dan Ibu Indi atas sikap terbuka dan itikat baik yang ditunjukkan selama proses mediasi hari ini. Semoga kesepakatan yang kita lakukan tadi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tercipta kembali suasana yang nyaman, aman, harmonis tentunya di Kampung Sejahtera. Dengan demikian proses mediasi dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.